berdasarkan hasil penilaian. Silakan Ibu Tasya untuk membuka rapat. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan menentukan arsip mana yang harus disimpan permanen, dimusnahkan, atau dinilai kembali sesuai tabel yang sudah dibuat oleh Ibu Safira ya. Untuk yang pertama, kita mulai dari arsip akte pendirian perusahaan ya. Bagaimana Ibu Safira? Arsip ini bernilai hukum dan sejarah. Masa aktifnya 5 tahun dan masa inaktifnya permanen. Nasib akhirnya tetap disimpan permanen. Ya, ini dokumen legal utama, jadi wajib disimpan selamanya. Baik, berikutnya bukti kas keluar masuk. Bagaimana Bu Safira? Masa aktif 2 tahun, masa inaktif 8 tahun. Sesuai aturan perpajakan minimal 10 tahun, kemudian dimusnahkan. Setuju, karena setelah 10 tahun nilainya sudah tidak diperlukan lagi. Baik, bagaimana untuk surat cuti? Masa aktif 1 tahun dan inaktif 1 tahun. Setelah selesai proses administrasi kepegawaian, arsip ini dimusnahkan. Baik, itu sesuai prosedur ya. Selanjutnya laporan keuangan tahunan. Bagaimana Bu Safira? Masa aktif 2 tahun, inaktif 8 tahun. Lalu dinilai kembali. Bisa jadi permanen jika ada nilai hukum atau historis. Setuju, dinilai kembali karena terkadang laporan tertentu perlu disimpan lebih lama. Baik, bagaimana dengan daftar hadir rapat Ibu Safira? Masa aktif 1 tahun, inaktif 1 tahun. Lalu dimusnahkan karena nilai gunanya habis setelah laporan kegiatan selesai. Baik, tidak masalah ya. Bagaimana dengan sertifikat aset? Bernilai hukum. Masa aktif 5 tahun dan inaktif permanen. Nasib akhirnya permanen. Tentu, karena ini dokumen kepemilikan. Baik, selanjutnya surat pesanan barang. Masa aktif 1 tahun, inaktif 2 tahun. Lalu dimusnahkan. Baik. Ya, sesuai nilai gunanya ya yang jangka pendek. Bagaimana dengan surat lamaran Ibu Safira? Masa aktif 1 tahun, inaktif 1 tahun. Lalu dimusnahkan. Digunakan hanya selama proses rekrutmen. Oke, laporan penjualan tahunannya bagaimana Ibu Safira? Masa aktif 2 tahun, inaktif 8 tahun. Lalu dimusnahkan sesuai peraturan perpajakan 10 tahun. Itu standar, saya setuju. Baik, yang terakhir surat pengumuman libur Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana Ibu Safira? Masa aktif 1 tahun, masa inaktif 0 tahun. Langsung dimusnahkan setelah masa berlakunya habis. Baik, semua arsip sudah memiliki kejelasan tindak lanjut ya. Bu Safira, nanti tolong susun jadwal pemusnahan dan penyimpanan permanennya ya. Siap, Bu Tasya. Baik. Bagaimana sesuai dengan yang dipaparkan dan dijelaskan ini tadi dari pihak Andri? Baik, terima kasih. Kami telah menerima permohonan pemusnahan arsip. Setelah diverifikasi, sebagian arsip dinyatakan layak untuk dimusnahkan sesuai aturan. Sebelum proses dilanjutkan, mohon diperlihatkan kembali stempel arsip untuk memastikan sesuai dengan laporan verifikasi kami. Silakan Bu Safira. Terima kasih. Ya, arsip sudah bisa dimusnahkan. Baik, terima kasih. Baik, rapat hari ini kita tutup pukul 10.30 WIB. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan berita acara pemusnahan arsip. Langkah pertama, tentukan nomor berita acara. Nomor 05-BAP-bulan 12-2025. Langkah kedua, isi bagian pembuka dengan informasi waktu pelaksanaan. Tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun. Seperti Rabu 10 Desember 2025. Langkah ketiga, tuliskan tempat pelaksanaan. Di sini kita tulis kegiatan dilakukan di Sidoarjo.
Langkah keempat, tulis dasar pelaksanaannya, yaitu keputusan Kepala Pimpinan lengkap dengan nomor surat dan tanggalnya. Nomor 01-PA-KU-2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang pemusnahan arsip inaktif. Langkah kelima, isi identitas pelaksana pemusnahan arsip, tulis nama, NIP bila ada, dan jabatannya. Jabatan pada dokumen adalah penanggung jawab kearsipan atau manajer umum. Langkah keenam, jelaskan apa yang dimusnahkan. Pemusnahan arsip inaktif tahun 2020 sebanyak 7 berkas. Tulis juga metode pemusnahannya. Pada dokumen disebutkan menggunakan pelemburan proses kimiawi atau pembakaran. Langkah ketujuh, buat pernyataan penutup bahwa berita acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Langkah ke-8, siapkan tempat tanda tangan untuk semua pihak yang terlibat, yaitu pihak ke-1, pihak kedua, saksi 1 atau hukum, saksi 2 atau inspektorat, dan saksi ketiga atau IKD. Masing-masing menulis tanda tangan dan nama terang di bawahnya. Dengan langkah-langkah tersebut, dokumen berita acara pemusnahan arsip tersusun lengkap sesuai prosedur dan dapat digunakan sebagai bukti resmi. Pemusnahan arsip bisa dilakukan sekarang. Pastikan bahan-bahannya menggunakan pemusnahan arsip aman dalam Naik arsip mulai dibakar ya dari sekarang. Arsip sudah dinyatakan musnah. Baik, terima kasih para saksi dan pihak dari arsip dan para karyawan dan yang sudah mau bertugas pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.